kan berhasil mengubah dari 30 juta sampai sekarang mungkin ratusan miliar. Itu apa sih kira-kira yang lu pelajari itu apa aja dan tipsnya apa aja? Pertama ya harus punya conviction. Dalam artian kalau kita nggak punya conviction itu terhadap dua hal. Yang satu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin terhadap, karena trading, investing di market itu kan merupakan suatu profesi. Dalam artian orang di sini harus stay committed dalam waktu yang lama. Kalau mereka itu udah kehilangan fokus ya di tengah-tengah, saya rasa mereka itu nggak akan pernah bisa ya berkembang atau bahkan bertahan aja nggak bisa. Kedua ya committed dengan aset. Karena apa? Karena kita masih melihat ya kripto ini 5-10 tahun ke depan itu tempat yang cukup menjanjikan. Adanya ya mispricing antara kripto dengan valuasi aslinya itu yang membuat kita cukup bullish ya. Karena kripto yang 4 triliun market cap semua ya, ekosistemnya, dibandingkan itu hanya nilai beberapa saham saja di US. Itu berarti kita berada dalam industri yang tepat dan memang ya ini masa depan uang. Conviction itu nomor satu. Ya. Kedua ya adaptability ya. Orang tuh harus adaptif karena saya di 2021 ya cara mainnya dengan sekarang tuh beda. Ya. Saya yakin di cycle selanjutnya juga pasti lebih beda lagi. Dalam artian gameplay itu selalu berubah ya. Karena hedge fund di kripto itu semua selalu punya prinsip 3N ya. New product ya, new concept, new naratif. Mereka tuh selalu ya, cari sesuatu yang baru. Dan ketika kita nggak adaptif ya dengan sesuatu yang baru, ya kita nggak akan pernah ya bisa kemana-mana. Dan terakhir ya kita harus melihat risiko itu sebagai sesuatu yang pasti kita hadapi. Bahkan nggak di market, di bisnis pun pasti kita hadapi. Sama juga ya seperti yang saya lakukan ya, bahkan di tahap orang portonya berapapun itu pasti akan memiliki yang namanya rasa takut ya, ketika dia merisikokan. Waktu sama awal-awal ketika streaming Bitcoin dan beli gold, saya juga takut juga apakah saya mengambil langkah yang salah ya. Sama juga kan kalau itu salah, Bitcoin ke 200.000 terus gold turun, saya bisa gantung diri tuh. Cuman kan akhirnya Bitcoin nggak kemana-mana, gold yang naik, jadi masih perform ya. Jadi keputusan yang berani ya kayak apapun ya harus didasari ya manajemen risiko yang tepat. Karena saya juga nggak all in ke gold ya, nggak all in ke Bitcoin. Jadi 30% dan 30% dan 30%. Jadi ya allocation matters ya, itu gini, portfolio sizing itu teman-teman gunakan ya ketika teman-teman mau membatasi yang namanya risiko dari itu pasti. Karena tidak pastinya itu selalu ada kayak di market.